Selamat pagi teman-teman. Jumpa kembali dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Semoga teman-teman semuanya sehat, diberkati oleh Tuhan melalui ibadah di minggu ini. Mari kita memulai ibadah ini dengan menyanyi memuji Tuhan dari Kidung Muda Mudi nomor 79 bait pertama. Mari kita pergi ke rumah Tuhan. Mari kita pergi ke rumah Tuhan. Mari kita pergi ke rumah Tuhan. Aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku. Mari kita pergi ke rumah Tuhan. Teman-teman, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah mengumpulkan kami di ibadah minggu ini Persekutuan Teruna. Tuhan Yesus, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin. Ya, selamat pagi adik-adik yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali di pagi hari ini lewat ibadah hari Minggu Pelayanan Teruna yang kita masih dalam online. Kita terus akan sama-sama berdoa supaya pandemi akan segera berakhir dan kita mau beribadah bersama di gereja lagi. Pagi ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bacaan Alkitabnya kita ambil dari Efesus 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Adik-adik dapat baca itu di rumah. Tapi pagi ini kita akan membacanya di ayat yang pertama, ke-8, 9, dan ke-10. Ayo adik-adik, kalau yang di depannya belum ada Alkitab, lari cepet-cepetan untuk hitung sampai 3. Semua sudah pegang Alkitab. 1, 2, 3. Dicari Efesus 3 ayat 1 sampai 13, tapi kita akan baca 4 ayat saja. Sudah? Teman-teman yang ada di sini udah dapat semua Efesus? Jangan dicari di Perjanjian Lama ya. Oke, sudah dapat? Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus Bapa yang baik, karena Tuhan bersama-sama dengan kami, memberikan kami kekuatan, kesehatan, dan Tuhan kumpulkan kembali kami pada pagi hari ini dalam Persekutuan Teruna, dan saatnya kami akan membaca firman Tuhan. Mari Tuhan, Engkau berkati kami semua. Engkau pandu kami semua teristimewa dalam kami membaca, agar dalam penyertaan-Mu kami dapat membaca dengan baik. Allah, mampukan kami untuk dapat mengerti, bahkan ketika kami keluar, ketika kami pulang, ketika kami bermain, ketika kami hidup, kami boleh menerapkan itu dalam kegiatan kehidupan kami sehari-hari. Diriku juga, Tuhan pandu aku dengan kuasa-Mu, agar bukan kekuatanku lagi yang kupakai untuk memberitakan, tapi semua arahan daripada Roh Allah yang Kudus, semuanya hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Berfirman, ya Allah, kami ada sedia untuk mendengar. Amin. Ya, pembacaan yang akan kita baca hari ini adalah Efesus 3 ayat 1, 8, 9, dan 10. Kita akan minta teman-teman yang ada di sini untuk membacanya. Itulah sebab aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kepadaku yang pilihan hina di antara segala orang kudus, telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberikan kepada orang-orang bukan Yahudi karena Kristus yang tidak terduga itu.
dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga. Iya, itu saja 4 ayat saja yang kita baca pagi hari ini. Mungkin Tante Foni ulang yang ayat yang ke-8 ya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Adik-adik, bacaan kita pada pagi hari ini, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada pagi hari ini adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Dia menulis surat ini pada saat dia di penjara. Rasul Paulus menulis surat ini pada saat dia di penjara. Kenapa dia di penjara? Ada apa dengan Rasul Paulus sampai dia harus di penjara? Kira-kira dari keempat teman-teman kita ini ada yang ingat kenapa Rasul Paulus di penjara? Lupa ya? Lupa? Karena dia menebarkan Injil. Yes, karena dia memberitakan Injil. Rasul Paulus memberitakan Injil dan dia di penjara. Rasul Paulus salah seorang rasul yang banyak sekali menulis di Alkitab. Banyak sekali dia menulis surat kepada jemaat di Efesus, kepada jemaat di Filipi, banyak sekali. Apakah sebagai seorang yang menulis banyak kitab dari dulu, dari kecil, dia adalah orang yang mengenal Allah? Atau seorang yang hidupnya baik? No, enggak adik-adik. Di dalam ayatnya yang ke-8 dikatakan, di mana tadi yang ada kata hinanya, aku yang hina. Ayat ke-8 atau ayat yang keberapa Tante Foni tadi kita baca sudah. Aku yang hina. Ya. Dia mengatakan bahwa aku yang hina itu mau mengatakan bahwa dulunya awalnya dia bukan orang yang baik. Dia bukan orang yang mengenal Allah seperti dulu. Kalau adik-adik seperti sekarang ini mungkin dari kecil sudah diajarin papa mamanya. Rasul Paulus enggak. Dia enggak mengenal itu. Dan dia adalah salah seorang yang paling benci ajaran Injil. Ajaran tentang Kristus. Dia bukan hanya benci, tapi dia juga menganiaya pengikut-pengikut atau orang-orang yang belajar tentang firman Allah atau orang-orang yang mengikuti Injil. Tapi di ayat selanjutnya dikatakan dia dipilih Allah. Dia dipilih Allah untuk memberitakan kabar kesukaan kepada orang-orang yang bukan Yahudi, untuk memberitakan tentang segala sesuatu Tante Foni baca, memberitakan kekayaan Kristus yang tidak terduga. Apa itu kekayaan Kristus yang tidak terduga? Dia memberitakan bahwa keselamatan yang Allah berikan itu bukan hanya untuk orang-orang Yahudi, tapi keselamatan itu juga diberikan kepada orang-orang yang bukan Yahudi, yang mau mendengarkan firman Tuhan, yang percaya dan mau hidup di dalam ajaran firman itu sendiri. Dan Rasul Paulus dipakai Allah, dipilih Allah untuk memberitakan berita tersebut. Sebagai orang yang dipilih Allah, yang awalnya bukan orang yang baik, bukan orang yang mengenal Allah, dia nggak kenal sebelumnya. Tapi ketika dia dipilih, dia terima itu dengan bersyukur sekali. Ya, kalau kita dapat sesuatu dari orang-orang yang
orang-orang yang ngetop, kita dapat dari hadiah dari Pak Camat, kita sebenarnya minta ampun. Apalagi ini kita dapat tugas mulia dari Tuhan, bangga ya. Dan itu yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Dia bersyukur atas apa yang telah dikerjakan Allah untuk dirinya, memilih dia. Ya, dan ketika Allah memilih, dia total, dia nggak setengah-setengah, dia bawa hidupnya, dia serahkan hidupnya untuk bekerja, untuk berkarya bagi Allah, untuk bersaksi bagi Allah, untuk memberitakan keselamatan, untuk memberitakan Injil Kristus kepada orang-orang yang bukan Yahudi. Walaupun ketika dia harus melakukan itu, melakukan tugas pemberitaan firman Tuhan, bersaksi dan melayani Allah, enggak gampang hal yang dia hadapi. Tantangannya berat. Tapi ketika tantangan itu dia hadapi, apakah dia mundur? Dia lakukan itu tuntas. Dia berani berkata tentang firman Allah, dan dia lakukan itu apapun tantangan yang dia hadapi. Ya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, pagi ini Tante Koni mau tanya deh sama teman-teman yang ada di bersama Tante Koni saat ini. Ya, Rasul Paulus dipilih Allah, dia terima dengan terus belajar firman Tuhan, setia di dalam ajaran-ajaran firman Tuhan. Tante Koni mau tanya, menurut Veldi, apakah Veldi juga adalah orang yang dipilih oleh Allah? Ya, kenapa nih? Karena saya anak Tuhan. Anak Tuhan. Kenapa kok Feli berani bilang saya anak Tuhan? Feli anak Tuhan kenapa? Karena saya sudah dipilih untuk menjadi anak yang baik gitu, taat pada Tuhan, taat pada firman Tuhan. Oh iya, mungkin begini. Veldi seperti Rasul Paulus, dari kecil sudah diajarkan firman Tuhan, sudah diajarkan firman Tuhan oleh mama, papa. Terus karena Veldi percaya, lalu Veldi rajin sekali datang beribadah, mungkin begitu? Seperti itu? Mungkin. Kalau menurut yang lain, mungkin Evan mungkin bisa. Apakah Evan termasuk juga orang-orang percaya, orang-orang yang dipilih oleh Allah? Iya dong Tante Foni, karena kita semua adalah orang pilihan Allah. Karena saat Allah memilih kita, Allah selalu mengingatkan kita untuk rajin beribadah. Rajin beribadah seperti ibadah PT saat ini ya. Jadi kalau semua kita setia seperti ini, bukan karena kita terlalu suci, terlalu baik, tapi semua karena kita percaya kepada Allah, Allah berdiam di dalam diri kita, dan Allah mengingatkan kita untuk selalu setia kepada Dia di dalam beribadah. Begitu. Kira-kira ada yang mau menambahkan mungkin? Enggak ya? Cukup itu aja ya? Cukup ditanya. Oke. Selanjutnya, ketika kita tahu bahwa kita orang-orang pilihan Allah, ya, bagaimana kita hidup? Apakah cukup hanya beribadah seperti ini? Tiap minggu mama atau anak-anak yang punya HP setel bangun jam 8, atau kalau kita ibadah seperti ini setel sendiri pengingat jam 8 kita kring lalu kita ibadah. Apakah dalam merespon pilihan kepada kita bahwa kita adalah orang-orang pilihan Allah cukup dengan beribadah seperti ini? Lalu yang lain-lain nggak usah, bodo amat, yang penting gua ada ibadah setiap hari minggu. Apakah cukup dengan seperti ini, ibadah seperti ini? Lalu bisa? Tidak Tante Foni. Kita juga bisa beribadah setiap hari, kayak renungan, berdoa, dan kalau mau beraktivitas kita harus berdoa. Oh gitu ya. Mungkin Moreno bisa melengkapinya mungkin, atau ada jawaban yang lain? Sebenarnya nggak beda tipis sih Tante Foni sama Loli. Ya kita kan seminggu itu waktu banyak dari Senin sampai Jumat, mungkin kita aktivitas terus. Pasti kita itu mungkin nggak bisa ada waktu buat ibadah, tapi harusnya kita itu harus tetap beribadah setiap harinya. Bisa dari renungan, baca Alkitab. Iya. Oh gitu ya. Jadi untuk mempertahankan kita sebagai anak-anak pilihan Allah,
Enggak hari Minggu. Main hari Minggu datang ke plan PT selesai. Kurang ya. Tadi menurut siapa Lolita, enggak Foni, kita harus ada saat teduh di rumah, memulai setiap aktivitas dengan doa berserah. Lalu juga jangan hanya berdoa aja, kita harus membaca juga apa maunya Tuhan dengan terus membaca firman Tuhan. Ya, adik-adik Tante Foni tertarik sekali dengan apa yang dikatakan Loli. Memulai aktivitas dalam kehidupan dengan berdoa. Emang kenapa? Kenapa kita harus pagi bersaat teduh berdoa kepada Tuhan? Emang kenapa? Meminta perlindungan Tuhan, Tante Foni. Meminta perlindungan Tuhan. Ada yang bisa melengkapi kenapa kita harus meminta perlindungan Tuhan? Ya. Kenapa? Ada apa? Kita itu minta perlindungan karena anak-anak seumuran kita itu kan sekarangan ini tuh banyak banget tantangannya Tante Foni. Nggak usah jauh-jauh, kayak kita baru pulang dari ibadah PT aja, kita tuh langsung dapat banyak tantangan yang sering banget bikin kita emosi mungkin. Terus juga kayak buat aku sendiri, kan aku sekolah di negeri, ya banyak lah tantangannya buat kayak gitu karena lebih umum. Oh gitu ya. Iya. Ada lagi mungkin ya, nggak apa-apa. Ada mau nambahkan nggak apa-apa. Iya Tante Foni, betul. Tanpa pertolongan Tuhan kita juga bisa jatuh. Ya, kalau nggak bersama Tuhan kita nggak kuat menghadapi itu ya. Apalagi ya betul sekali ketika kita menghadapi orang-orang yang tidak seiman dengan pola hidup yang berbeda dengan ajaran yang kita terima ya. Itulah mengapa kalian memulai setiap aktivitas dengan berdoa itu tadi ya. Nah, dari tadi yang Tante Foni dengar ya, kita berbicara tentang sikap manusia, teman-teman, keluarga di rumah, tetangga, teman-teman di sekolah, di mana. Bagaimana dengan gadget, dengan HP, ya, HP yang kita pegang setiap saat, yang di dalamnya kita bisa daring, ya. Sekarang kita perlu banget itu, ya, pelajaran jarak jauh. Di dalam HP kita bisa terbantu, di dalam HP, di dalam gadget kita terima berbagai macam masukan atau pelajaran-pelajaran dari hal yang paling baik dan hal yang paling buruk kita jumpai di sana. Kalau yang baik nggak apa-apa, kalau yang buruk, aduh, pornografi di situ nggak susah, gampang banget, ya. Bagaimana? Atau juga game. Karena kadang-kadang waktu itu juga Tante Foni lihat Bapak Moreno, Bapak Feldi di rumah. Bagaimana dengan ini? Apakah itu juga merupakan satu tantangan yang harus kalian sikap? Bagaimana menurut kalian? Tuhan mungkin bisa. Apakah itu tantangan gadget? Kita ngomong dari tadi, iya diskriminasi, iya. Ini di depan kita pegang itu kemana-mana. Ya Tante Foni, itu kalau menurut saya merupakan tantangan yang besar karena kita juga harus memilah antara waktu untuk bermain game dan waktu untuk yang lainnya. Kalau kita terus bermain game, menghabiskan waktu kita untuk bermain game, maka waktu kita untuk beribadah itu tidak ada. Berkurang, ya. Oke. Ada lagi yang bisa menambahkan? Kurang waktunya ya. Pikiran kita, apalagi yang mulai gamenya yang udah sampai itu. Dulu anak Tante Foni ada satu, dia tadinya pintar, rumus matematika dia tahu. Begitu mulai game, rumus itunya kalau tanding kungfu sama Liu Kang, dia harus bagaimana, pencet ini. Akhirnya semua yang ada di dalam, yang baik di dalam kita jadi berkurang. Ya, itu dia. Bagaimana kalian menyikapinya? Ikut. Tante Foni tadi katakan Rasul Paulus ketika dia dipilih oleh Allah untuk menjadi alatnya, dia tinggalin semua hidup lamanya. Dia say no untuk semua kehidupan lama yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kalian tadi sudah mengatakan bahwa kita semua adalah orang pilihan Allah. Menghadapi tantangan seperti ini, kita mau, yes Tante Foni aku oke. Kalau enggak, aku enggak jadi orang gaul, aku enggak jadi orang yang terkenal, aku enggak jadi orang yang bagaimana gitu. Gimana menurut kalian?
gadget HP yang di dalamnya terhadap Kalau dari aku sih Tante Foni, kita ini kan sebagai remaja Kristen, kita itu udah dikasih Tuhan itu hikmat. Jadi harusnya kita pakai hikmat itu untuk tadi yang kayak kata Evan, memilah mana yang baik, mana yang buruk. Dari kitanya itu harus bisa ngefilter. Gitulah. Jadi pada prinsipnya kalian oke dengan gadget, dengan kehadiran itu semua, tapi kita harus memilah dengan meminta hikmat dari Tuhan. Mana sih yang boleh kita pakai, mana sih yang harus kita tinggalkan, ya. Baik itu bagaimana kita menyikapi tantangan-tantangan yang ada di sekitar kita. Lalu kembali lagi seperti yang kalian katakan bahwa kalian adalah anak-anak pilihan Allah yang telah mengenal ajaran Allah, yang telah setia beribadah kepada Dia. Lalu seperti Rasul Paulus, ya, waktu dia terpilih, dia percaya, dia hidup melayani Tuhan. Dan dia akan terus bersaksi sampai akhir hidupnya. Dia tetap berkarya untuk kemuliaan nama Tuhan sebagai rasa syukurnya atas apa yang telah dilakukan Allah, memilih dia menjadi anak-anaknya, menjadi alatnya. Kalian sebagai remaja-remaja pilihan Allah, apa yang akan kalian lakukan? Ya, kalian bersyukur nggak sih waktu kalian bersadar bahwa kami adalah teruna-teruna pilihan Allah? Bersyukur nggak? Bersyukur jangan milih, Tuhan jangan milih saya deh, saya nggak bisa bebas, saya nggak bisa main game, saya nggak bisa hari Minggu nggak bisa bebas. Atau kalian sedih? Ngomong, suka, Loli suka dipilih oleh Allah, nggak suka, bersyukur, sama juga seperti Rasul Paulus. Tapi dia wujudkan itu rasa syukurnya itu dengan berkarya, dengan melakukan sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Tante Wali mau tanya, sebagai orang-orang yang bersyukur karena kalian dipilih oleh Allah menjadi orang-orang pilihannya, apa sih yang kalian, komitmen kalian untuk mewujud nyatakan, merespon atau rasa syukur itu kalian wujudkan dalam bentuk apa? Kayak Rasul Paulus tadi. Kalau aku sih melayani Tuhan dengan setia. Melayani Tuhan. Kalau disuruh Evan dapat undangan main futsal ini kan, Evan kan doyan banget, tapi jamnya sama pelayanan. Sama pendeta, Bu Foni tolongin panggil Evan kan anak teruna, panggilin dong, suruh bantuin kakak Nona ngapain kayak ngangkatin apa gitu, sound system. Kira-kira menurut itu kan untuk kemuliaan itu orang, untuk gereja, untuk ibadah, mau nggak kira-kira? Mau Tante Foni. Mau ya. Awas ya, catat nih ya. Ntar aku lapor ke Bu Pendeta nih. Lalu selanjutnya Moreno kira-kira apa? Komitmen Moreno sebagai anak-anak teruna yang dipilih oleh Allah. Kalau aku sih maunya sih ini, mulai dari diri sendiri dulu. Jadi misalnya kelakuan buruk-buruk aku yang dulu-dulu mau coba mulai dirubah, mulai ikut kehendak Tuhan gitu. Oh iya. Selanjutnya apalagi lewat kita hanya itu aja. Iya. Yang lain mau melengkapi? Siapa? Feldi mungkin mau melengkapi? Iya, seperti kayak kan kita pemusik kurang nih Tante Foni. Nah, di gereja kita iya, maksudnya. Oh iya. Kita mengajak teman-teman untuk supaya lebih banyak lagi pemusik-pemusiknya. Oh gitu ya. Melayani Tuhan. Kalau yang sekarang ada kan cuman gitar, kahon. Mungkin ada lagi panggil teman-teman kita yang bisa dikit-dikit ya. Ayo kumpul sama-sama yuk. Mungkin ada yang bisa main kecimpring kek, ya. Apalagi kita ajak sama-sama melayani supaya ibadah terunanya semakin semarak. Ada orang anak-anak kecil yang datang ke persekutuan teruna menabur kasih yang dipimpin pendeta Umi. Oh, yang PT-nya musiknya keren ya, gue ikut deh. Itu kan ya. Bagus juga Feldi. Loli kira-kira apa? Kalau aku sih Tante Foni berani bersaksi. Berani bersaksi ya.
bahwa aku anak Allah. Berani bersaksi lewat apa? Nanti di rumah katanya berani bersaksi. Mama bilang, Loli, mama nih abis pelayanan, mama capek, tolong cuci piring. Loli bilang, mama enak aja, mama pelayanan jam berapa? Gue sekolah dari pagi. Nanti Loni bilangnya begitu, katanya mau bersaksi. Begitu nggak kira-kira? Enggak. Ya, mulai dari yang kecil-kecil. Ya, senengin hati mama, senengin hati papa, belajar sungguh-sungguh di rumah. Di sekolah minggu seperti ini sudah mulai melayani. Oh, bagus sekali. Ya, indah sekali ya. Adik-adik yang kekasih di rumah, melalui pembacaan firman renungan kita pada pagi hari ini, ada beberapa hal yang diajarkan untuk kita. Yang pertama, kita bersyukur bahwa kita adalah anak-anak teruna Allah yang dipilih, anak teruna yang dipilih Allah. Kita harus mensyukuri itu dengan menjaga kehidupan kita sesuai dengan berita firman. Lalu kita mau berani bersaksi, mengatakan bahwa kami anak-anak Allah untuk menjauhkan diri kita dari segala yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Lalu apa yang ada pada kita, ya, bernyanyi sedikit, kita mau kembalikan itu untuk melayani Tuhan, ya. Apa saja yang ada pada kita mau kembalikan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini akan membawa kita menjadi teruna-teruna yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Teman-teman, mari kita merespon firman Tuhan dengan menyanyi dari Gita Bakti nomor 118 bait 1. Janganlah kau takut. Janganlah kau takut menyatakan kebenaran. Janganlah kau diam jika ada kecurangan. Tuhan inginkan engkau selalu jujur dalam setiap ucapanmu. Berkata jujur, berlaku adil, itulah tanggung jawab anak-anak Tuhan. Berkata jujur, berlaku adil, itulah tanggung jawab anak-anak Tuhan. Adik-adik, mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau bersama-sama dengan kami dalam ibadah. Terima kasih untuk firman yang boleh Tuhan berikan bagi kami semua. Ajar kami mensyukuri bahwa kami adalah anak-anak teruna pilihan Allah. Kami harus mensyukuri dengan menjaga sikap hidup kami seturut dengan firman Allah. Berani bersaksi untuk mengatakan tidak pada segala sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Allah. Dan mau memberartikan hidup kami, apa yang ada pada kami kembali untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami percaya bersamamu kami dimampukan untuk itu. Kami berdoa dan menyerahkan semua anak-anak yang setia beribadah kepadamu dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus memberkati mereka. Tuhan Yesus jaga kesehatan mereka. Berikan mereka, tambahkan mereka kepandaian, kecerdasan, sehingga mereka boleh menjalani studi mereka. Apapun yang mereka jalankan, talenta semua yang Tuhan berikan kepada mereka, Tuhan tambahkan lebih dahsyat lagi. Dan melalui semuanya itu, mereka tahu bahwa ini semua pemberian Allah, dan mereka terus akan memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kami berdoa dan menyerahkan orang tua mereka ke dalam tangan-Mu. Berikan kekuatan kesehatan, berkati setiap pekerjaan, sehingga sungguh apa yang menjadi kehidupan mereka, kebutuhan mereka, apapun Tuhan cukupkan, sehingga setiap keluarga anak-anak Tuhan boleh memuji dan membesarkan nama-Mu. Kami berdoa buat gereja Tuhan dengan setiap pelayanan yang ada, teristimewa pelayanan-pelayanan yang ada di gereja Menabur Kasih di sini. Kami berdoa buat Ibu Pendeta Umi, kami berdoa buat setiap majelis, kami berdoa buat setiap pengerja-pengerja yang ada di gereja ini. Tuhan memberkati program-program kerja yang telah tersusun, apapun itu Tuhan berkati.
agar semuanya boleh menopang jalannya pemberitaan Injil di tengah-tengah jemaat penabur kasih di sini. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan lindungi Indonesia. Belas kasihan-Mu Tuhan limpahkan bagi Indonesia. Luputkan dari malapetaka, mara bahaya, bencana. Luputkan dari perang, orang-orang jahat yang menghancurkan kerukunan beragam, kerukunan berbangsa bernegara kami lewat kegiatan-kegiatan yang jahat. Biar Tuhan Yesus akan menghancurkan semuanya. Memberkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, bahkan semua menteri, semua yang telah Tuhan pilih dari pusat sampai di tempat-tempat yang terpencil sekalipun. Tuhan memberkati mereka semua supaya mereka semua boleh bekerja dengan penuh semangat membangun bangsa ini ke depan lebih baik lagi. Kami berdoa dan menyerahkan semua pengurus-pengurus PT dimanapun mereka berada. Tuhan juga campur tangan di dalamnya. Semua pelkat-pelkat yang lain kami pasrahkan dalam tangan kuasa-Mu saja. Biarlah kami boleh bergandengan tangan dengan penuh sukacita melayani Tuhan, supaya Engkau dikenal, Engkau dimuliakan, Engkau diagungkan. Inilah doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur padamu. Amin. Teman-teman, mari kita memberikan persembahan sambil bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 337 bait 1. Betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Teman-teman, setelah memberikan persembahan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memberikan persembahan. Semoga persembahan kami berguna bagi gereja dan pelayanan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Untuk mengakhiri ibadah ini, kita bernyanyi dari Kidung Muda-Mudi nomor 101 bait 1 dan 2. Terima kasih ya Tuhanku. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Terima kasih atas waktu yang Dikau tawarkan padaku, agar dalam masa muda aku belajar tentang kasih-Mu yang besar dan mulia itu, yang besar dan mulia itu. Adik-adik yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan akhiri ibadah pada pagi hari ini. Tante Foni ingatkan kembali bahwa kita adalah teruna-teruna pilihan Allah. Jaga kehidupan kita seturut dengan firman Tuhan, bahwa kehidupan kita terus menjadi saksi Kristus yang baik. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami sudah selesai ibadah pada pagi hari ini. Ketika kami akan masuk dalam minggu yang akan datang ini, berjalanlah bersama dengan kami, pandulah setiap langkah kami, supaya hidup kami terus ada dalam arahan penyertaan daripada Roh Allah yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa bersyukur padamu.
Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.